Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang, masih membahas tentang penanganan kota dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Masih bersama saya, dua narasumber, ada Bapak Wali Kota Malang Setiaji dan juga dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Bapak Reva. Nah, kita berlanjut lagi, kita ke Pak Setiaji lagi. Pak, proyeksi ke depan untuk penanganan kumuh bagi perekonomian, karena kan pasti saling berkesinambungan begitu. Kalau kotanya cantik, penataannya bagus, otomatis ekonominya berdampak baik. Seperti apa Pak proyeksinya? Saya kira menarik ketika kita berbicara di kehidupan itu tidak ada bicara sektoral ya. Bicara kita adalah saling mengait. Ketika nanti kota kumuh, kawasan itu kumuh, jelas perekonomian juga tidak bisa sebagus kota yang ditata dengan baik karena masa depan orang juga dari sana. Ada sisi yang menarik ketika kami menyodorkan kepada kementerian ya bahwa bagaimana sinergi penataan kota kumuh ini dengan bangunan masa depan bangsa melalui penataan ekonomi. Kami sodorkan kemarin mesti kayu tangan. Ya, kayu tangannya sangat menarik. Ada wilayah kolaborasi. Sesungguhnya kemarin terbagi menjadi 3. Ada kawasan yang memang dikerjakan oleh teman-teman kotaku, ada yang di kawasan yang saya kerjakan melalui APBD, ada yang kawasan yang dikerjakan oleh corporate dalam hal ini CSR. Tapi kemarin sudah ini wilayahnya teman-teman kotaku masalah sampai koridor kayu tangan itu. Kenapa ini kami bangun? Asalnya kayu tangan saya tidak ingin bahwa kita itu menjadi tamu di wilayah di wilayah sendiri. Kayu tangan nanti akan menjadi heritage ya. Jelas nanti pertumbuhan atau mobilitas orang tinggi, tapi saya tidak ingin ini tidak mempunyai side effect terhadap masyarakat sekitar. Maka kami harapkan nanti di sudut-sudut ini akan kehidupan ekonomi akan muncul dengan jalan apa? Produk-produk lokal ya, makanan-makanan khas Malang itu tidak dijual di koridor besar, tapi dijual ketika di ganggang masuk. Ketika orang mau masuk mesti kok gini ya, kita tunjukkan bahwa kita bersih. Ya, kalinya bersih, masyarakatnya juga peduli terhadap kebersihan. Inilah yang saya kira menjadi sinergi di antara kita. Jadi kota yang asalnya kumuh ya menjadi kota yang baik. Kita ini sudah ada contoh ya, di Warna-Warni ada contoh, di Triji ada contoh ya, Kampung Biru, Kampung Putih. Mindset orang akan terbangun akan memberikan dampak ya, benefitnya jelas ya, behavior masyarakat akan bisa terlihat. Dan itu komitmen kami sudah kami cantumkan di RPJMD kami ya. Jadi kalau sudah di RPJMD itu kan mau nggak mau sudah harus dianggarkan dan harus direalisasikan karena itu adalah janji politik. Betul. Ya. Siap. Nah tadi Pak Setiaji sudah membahasnya. Kalau untuk dari Pak Reva, rencana untuk program kotaku di skala koridor Basra, kemudian Basra kayu tangan dan permukimannya seperti apa Pak Reva kalau dari kotaku sendiri? Jadi sebenarnya kami kan menangani program Kota Tanpa Kumuh itu melalui SK Wali Kota. Jadi untuk sampai dengan saat ini, tahun 2020 ini, pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh ini ada di kawasan Polehan dan Kauman sementara saat ini. Jadi selanjutnya nanti apabila tadi menurut Pak Wali Kota akan mengeluarkan SK Kumuh baru Pak ya, berdasarkan dari perkembangan kotanya. Lebih dari 29, kemarin kan 29 wilayah. Nah nanti kami akan verifikasi seperti apa, apabila readiness kriterianya dalam penanganan kumuh itu sudah sesuai, kita akan mungkin bisa masuk ke dalam program itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Butuh berapa lama sih Pak sebenarnya penataan kota untuk setiap wilayah ini? Target selesainya biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Kalau misalnya kegiatan kita dengan pihak kedua atau dikontrakkan itu, untuk skala kawasan itu kurang lebih 1 tahun, Mbak. 1 tahun. Kalau misalnya untuk yang skala lingkungan juga kita program tetap per tahun juga. Tapi kalau untuk menangani kawasan kumuh secara keseluruhan, tentunya kita nggak bisa bicara per tahun ya Mbak ya. Tentunya kita harus bicaranya dalam jangka panjang. Dan jangka panjang itu tentu yang disebutkan tadi Pak Wali, paling penting adalah kolaborasi. Jadi pemerintah pusat tidak bisa sendiri dalam menangani kawasan kumuh. Mungkin kalau misalnya kita bicara total kawasan kumuh, paling pemerintah pusat hanya bisa 25% dalam penanganan kawasan kumuh. Dan disinilah pentingnya kolaborasi atau
partisipasi dari pemerintah daerah dalam rangka menangani kawasan kumuh tersebut. Kita hanya memberikan semacam stimulan atau trigger saja Pak dalam penanganan kawasan kumuh. Nah, selanjutnya nanti kita akan kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Begitu pula yang di kawasan pemulihan Kauman ini Pak ya. Kami membangun sebagian ruas pedestrian, misalnya contoh secara teknisnya nanti akan diteruskan oleh APBD-nya dari Malang membangun selanjutnya dalam tahapan yang berbeda gitu. Mungkin itu Pak kira-kira. Oke, tentunya banyak sekali targetnya, tapi yang paling penting adalah juga banyak yang sudah diketahui publik di Malang bahwa ada Kampung Warna-Warni, ada banyak sekali kampung tematik yang tertata dengan baik. Semakin menarik saudara, kita akan kembali lagi membahasnya lebih dalam setelah yang berikut, tetap di Sapa Malang.